Minta maaf. Minta maaf, mau saya bantu dengan itu. Lepaskan pakaianmu, dan saya akan mencucikannya untukmu. Sudah kubilang untuk minta maaf. Saudara-saudara, gadis ini tidak tahu tempatnya. Ayo, lepaskan pakaiannya. Saya sendiri yang akan mencucikannya untuknya. Sialan. Mulut yang sangat kotor. Bos saya adalah Master Hai, pemimpin dunia bawah yang terpilih. Jika kamu tidak membiarkan saya pergi hari ini, kamu lebih baik bersiap untuk mati di sini. Aku berdiri tepat di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Siapapun yang menyentuh orang-orangku, pasti memiliki keinginan untuk mati. Bos saya ada di sini, jadi kamu tinggal menunggu mati saja. Ini bukan salahku. Dia yang membuatku melepaskannya. Apakah kamu menantang saya? Bos, apakah Anda bersikap masuk akal? Dia mengotori pakaianku, lalu mencoba berbuat tidak senonoh padaku. Aku hanya mengajari tata krama. Sopan santun. Delusion. Kata-kataku adalah aturannya. Berlutut. Gunakan kepalamu. Dan pecahkan semangka ini untukku. Lalu bersujudlah kepada saudara-saudaraku 3 kali. Dan saya akan menganggapnya impas. Apakah itu yang diajarkan Chen Xianhei padamu untuk menindas wanita? Kamu mencari mati. Apakah nama Master Hai sesuatu yang bisa kamu sebutkan? Gadis kecil, saya menunjukkan belas kasihan. Karena kamu seorang wanita, kamu telah tidak menghormati saya. Dan saya bisa saja membiarkanmu pergi. Tapi Master Hai telah mendominasi provinsi ini. Sebagian besar hidupnya. Dia sekarang telah ditabiskan oleh Paviliun 9 Langit. Untuk mengawasi grup Wanhua. Kekuatannya mutlak. Kamu tidak menghormatinya. Dan di seluruh provinsi ini, tidak ada yang bisa melindungimu. Bahkan jika Chen Xianhai sendiri yang datang, apa yang bisa dia lakukan padaku? Apakah kamu sedang terburu-buru untuk mati? Xiang Kui, kamu benar-benar nekat. Xiang Kui, kamu pasti sudah bosan hidup. Master Hai, mengapa Anda di sini sepagi ini? Tengah dari jalanku. Xiaochu memberikan penghormatan kepada Master Pavilion. Chen Xianhai dari Provinsi Dong memberikan penghormatan kepada Master Pavilion. Ini, Master Pavilion. Kau orang bodoh yang buta. Awasi bawahanmu. Jika ada lain kali, posisi ini sama Provinsi Dong akan berpindah tangan. Ya, The film was translated and narrated by M. Needy. Master Hai, saya salah. Tuan Hai, tolong dengarkan saya. Saya bisa jelaskan. Dia saya tidak tahu. Dia, saya tidak tahu. Sialan. Seseorang. Bawa dia pergi. Di mana Ixuan, bukankah kau bilang Presiden Qin sibuk dan tidak punya waktu untuk menemuimu? Asistenmu asisten administrasi Kim Yixuan. Tanda tangani ini. Setelah kau menandatanganinya, kau boleh pergi. Surat gugatan cerai. Apa maksud dari semua ini? Bukankah itu sudah cukup jelas? Pernikahanmu dengan Presiden Qin sudah berakhir. Mengapa? Kau benar-benar harus melihat dirimu sendiri. Apakah kau benar-benar berpikir kau masih layak berdiri di sisi Presiden Qin? Aku tidak pantas untuknya. Bukankah itu kenyataannya? Presiden Qin menghabiskan 5 tahun menyelamatkan keluarga Qin yang nyaris hancur dari tepi jurang. Sekarang perusahaan ini bahkan telah menjadi pemimpin dalam dunia bisnis Liu Cheng. Begitu kerja sama dengan grup Wanhua diresmikan malam ini, dia akan melambung ke puncak yang lebih tinggi lagi. Tapi bagaimana denganmu? Kau cuma di rumah menunggu dinafkahi olehnya. Kau benar-benar tidak berguna. Jangan menilaiku dengan pikiranmu yang terbatas. Kau masih belum mengerti nilai asliku. Aku tidak mengerti. Mungkinkah kau menyembunyikan suatu identitas yang bisa disandingkan dengan Master Hai yang mengendalikan grup Wanhua? Chen Xianhai itu adalah... Dia bahkan tidak selevel denganku. Berhentilah berhayal. Han Shuang, aku sarankan kau segera menandatangani surat-surat itu. Kau akan tetap menerima kompensasi yang ditawarkan Presiden Qin. Itu sudah cukup untuk membuatmu hidup nyaman seumur hidup. Aku ingin mendengarnya mengatakannya sendiri. Tidak perlu merepotkan Presiden Qin dengan masalah sepele seperti ini. Kau harus mengerti, mengingat status dan posisi Presiden Qin saat ini. Jika dia ingin bercerai, dia sama sekali tidak perlu memberitahumu. Fakta bahwa kau dipanggil ke sini dan ditawari kompensasi sudah merupakan usahanya untuk menjaga harga dirimu. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Jika dia tidak mau keluar, aku tidak akan menandatangani dokumen ini. Han Shuang, apakah kau belum cukup membuat keributan? Perilaku seperti ini benar-benar menjijikan. Kim Yixuan Presiden Kim Ro.
Jadi akhirnya kau memutuskan untuk muncul. Ada 10 juta di sini. Tanda tangani dokumennya. Dan mulai hari ini, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Di matamu. Apakah kau benar-benar berpikir, 5 tahun kita bersama bisa diukur dengan uang? Apel. Apakah itu belum cukup? The film was translated Baiklah. and narrated Sebutkan by hargamu. Media. Selama tidak terlalu keterlaluan, aku akan memuaskanmu. Apakah kau bahkan mengerti sama sekali? Di matamu. Apakah uang dan status benar-benar lebih penting daripada segalanya? Kaulah yang tidak mengerti. Apakah kau masih belum melihat jarak di antara kita? Kau bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya aku inginkan. Bagaimana dengan yang kuberikan selama 5 tahun? Pengorbanan yang kau sebutkan itu tidak ada harganya bagiku. Apa yang aku inginkan tidak bisa kau berikan. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku tidak bisa memberikan apa yang kau inginkan? Kau tidak benar-benar percaya bahwa dengan kemampuanmu yang terbatas, kau bisa membangkitkan keluarga Qin yang hampir bangkrut ke posisi yang dimilikinya saat ini, kan? Tahukah kau, status keluarga Qin saat ini sepenuhnya berkat aku. Jangan terlalu percaya diri. Terus terang saja, kau hanya ingin terus menempel pada Presiden Qin dan hidup dari uangnya, bukan? Kenapa kau tidak berkaca pada dirimu sendiri? Kamu mengatakannya dengan sempurna. Su Mengki pewaris keluarga Su di Provinsi Dong. Beberapa orang memang tidak tahu diri. Yixuan, ini adalah jam tangan berlian The Miller edisi terbatas yang kamu sukai saat kencan kita terakhir kali. 2 juta. Aku sudah membelikan semuanya untukmu. Apa yang dia bicarakan? Kencan. Apakah itu sebabnya kau ingin menceraikanku? Pikirkan apapun yang kau mau. Tapi akan kukatakan ini, istri Qin Yixuan tidak akan pernah menjadi ibu rumah tangga yang hanya tahu cara mencuci dan memasak. Baik. Aku mengerti. Qin Yixuan, sebaiknya kau tidak menyesali ini. Siapa kau, sehingga bisa membuat Presiden Qin menyesali apapun? Malam ini, grup Wanhua akan menetap di Liucheng dan mengadakan tender publik. Dan Yixuan telah mendapatkan dukungan dari grup Wanhua dan mengamankan tawaran itu lebih awal setelah hasilnya diumumkan malam ini. Yixuan akan menjadi legenda termuda di dunia bisnis Grazia. Urusan kelas atas seperti ini, sebagai ibu rumah tangga, kamu mungkin bahkan belum pernah mendengarnya. Itu benar. Itulah batas pandanganmu. Sombong sekali. Sebaiknya ku beritahu kau, masuknya Wanhua ke Liucheng adalah keputusanku. Keputusanmu. Mengapa kamu tidak mengatakan itu? Bahkan Chang Jianhe dari Provinsi Dong harus tunduk padamu. Benar, dia memang harus mendengarkanku. Han Shuang, apakah kau belum cukup membuat keributan? Kau hanya bicara omong kosong. Tidakkah kau merasa malu? Cukup. Menyedihkan melihatmu berakting seperti ini. Sejujurnya, Wanhua dan keluarga Chu kami selalu menjaga kemitraan yang erat. Bahkan masuknya mereka ke Liucheng adalah sesuatu yang saya bantu jembatani. Aku belum pernah mendengar orang seperti dirimu. Kau yang memfasilitasinya, Su Mengki. Menurutmu siapa dirimu? Kau. Hentikan. Han Shuang, sudah kubilang, penyesalan terbesar dalam hidupku adalah karena aku cukup bodoh untuk menikahimu sejak awal. Segera tanda tangani perjanjiannya, dan berhentilah membuat mataku sakit di sini. Baik. Kau Qin Yixuan sungguh luar biasa. Akulah Han Shuang yang tidak pantas untukmu. Kembalikan Liontin Giok Pusaka yang ibuku tinggalkan untuk menantu keluarga Han. Mulai sekarang kita tidak memiliki hubungan apapun. Ambil ini. Mulai saat ini kita adalah orang asing. Sedikit uangmu ini tidak layak di mataku. Qin Yixuan, setiap kata yang kau ucapkan hari ini, sebaiknya kau ingat semuanya. Master Pavilion, kepala keluarga Su di Liucheng, ingin menawarkan 70% aset mereka untuk bertemu dengan Anda. Keluarga Shu, Ya, selama bertahun-tahun ini keluarga Su telah bekerja di bawah grup Wanhua. Dan mereka cukup rajin. Dia telah mengagumi Anda sejak lama. Bagaimana menurut Anda? Haruskah saya menolak? beritahu Chen Shanhai
untuk menemuinya di perjamuan. Apakah maksud Anda? Perjamuan itu tetap berlangsung. Tapi bukankah Anda dan Presiden Qin sudah? Justru karena itulah, aku harus lebih pergi. Aku sangat menantikan reuni kita malam ini. Han Shuang. Ibu, kamu masih punya nyali memanggilku ibu. Kamu baru saja selesai bercerai dengan Hiksuan. Dan detik berikutnya kamu sudah menggoda pria sembarangan. Han Shuang, apa kamu tidak punya rasa malu? Ibu tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu. Xiao Qin dia hanya bicara saja. Kamu telah berselingkuh dari Hiksuan di belakangnya. Dan aku menangkap basah dirimu. Bagaimana? Kamu masih punya nyali untuk berdiri di sana dan berdebat. Ibu, selama 5 tahun terakhir, aku Han Shuang dengan jujur bisa mengatakan, aku tidak pernah berbuat salah pada King Hiksuan. Sampah, jika kamu benar-benar tidak bersalah, apakah Hiksuan akan menceraikanmu? Wanita tak tahu malu, menjijikkan. Han Shuang, kamu telah hidup dari uang kakakku. Dan sekarang setelah kamu bercerai, kamu di sini mengejar pria lain. Berani terus menghabiskan uang kakakku. Kembalikan sekarang juga. Itu benar. Itu uang keluarga Ken. Wanita sepertimu tidak pantas menyentuhnya. Kamu pergi hari ini tanpa membawa apa-apa. Apakah kau tahu? Dengan siapa kau berbicara? Kau gigolo. Apakah ini tempat bagimu untuk bicara? Nyah dari hadapanku. Akan kukatakan sekali lagi. Aku tidak pernah menghabiskan 1 sen pun uangnya. Siapa yang mencoba kamu bodohi? Lihat dirimu. Kamu bahkan lebih bangkrut daripada penampilanmu. Kau ingin aku percaya kau tak mau uang itu. Cukup bicara. Serahkan uangnya sekarang. Kau benar-benar tidak masuk akal. Jika kamu menolak cara baik-baik, terimalah cara yang kasar. Ibu, ini milik kakakku. Bagus sekali. Kamu bercerai lalu mencuri dari rumah kami. Ini adalah sesuatu yang ibuku tinggalkan untuk menantu keluarga Han. Kembalikan, kakakku yang membelinya. Jeti ini milik keluarga kami. Kembalikan padaku. Mimpi saja. Kembalikan. Kamu berani menyentuhku. Aku lebih baik menghancurkan benda ini berkeping-keping daripada memberikannya padamu. Kau mencari mati. Yutong, apa kamu baik-baik saja? Biarkan ibu melihat. Wanita celaka, kamu berani memukul putriku. Aku akan memukulmu. Ibu? Kau berani memukulku. Aku akan membuat Hiksuan menguliti hidup-hidup. Pengawal, bawa mereka berdua pergi. Pergi. Lepaskan. Han Shuang, wanita jahat. Hiksuan tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Tunggu saja. Master Pavilion. 2 orang itu. Mereka tidak tahu diri. Sudah waktunya untuk mengajari mereka cara bersikap. Dimengerti. Presiden Qin, siapa lagi di perjamuan ini yang membuat Anda bersulang sendiri? Apakah kau melihat mereka bertiga? Mereka adalah kepala dari 3 keluarga besar Provinsi Dong. Mereka memegang mata pencaharian setiap pedagang di Provinsi Dong di tangan mereka. Dan Master Hai. Master Hai memegang nyawa mereka dalam genggamannya. Presiden Wei, Presiden Tao, Tao Shichen kepala keluarga Tao di Provinsi Dong. Presiden Wang. Lama tidak bertemu. Saya dengar Presiden Qin Wang Jantu kepala keluarga Wang di Provinsi Dong. telah mendapatkan dukungan dari grup Wanhua. Generasi muda benar-benar hebat. Kemarilah Presiden Qin. Wei Chen Yu kepala keluarga Wei di Provinsi Dong. Mari kita minum bersamamu. Kami akan mengandalkan dukungan kalian bertiga untuk proyek keluarga Qin di masa depan. Itu wajar saja. Presiden Qin, lihat. Mohon permisi tuan-tuan, saya pamit. Berhenti di situ.
Siapa yang mengizinkanmu masuk? Pintunya tidak terkunci. Aku hanya masuk begitu saja. Kenapa kau bersikap sombong sekali? Apakah ini benar-benar tempat yang pantas untukmu mengikuti kami kemana-mana seperti bayangan? Jangan bilang kau masih terobsesi dengan Presiden Qin. Han Shuang, perilaku seperti ini hanya membuatmu semakin menjijikan. Apakah kalian semua berpikir terlalu tinggi tentang diri kalian sendiri? Kau Ibu, Halo, Yixuan, ibu dan adikmu telah dipukuli. Apel. Siapa yang melakukannya? Itu ulah wanita itu Han Shuang. Dia menghabiskan uangmu dan berselingkuh dengan pria lain. Yutong dan aku kebetulan melihatnya. Yutong tidak tahan melihatnya dan menegurnya sedikit. Aku tidak menyangka dia akan benar-benar melakukan kekerasan. Aku mencoba melerai perkelahian itu, tapi dia memukulku dengan sangat parah juga. Yixuan, kau harus membela kami. Kau tidak boleh membiarkan wanita itu lolos begitu saja. Tetaplah di rumah sakit. Aku akan menangani ini. Han Shuang, mengapa kau memasukkan Yutong dan ibuku ke rumah sakit? Itu Qin Yutong. Dia mengambil giokku. Han Shuang, apakah kau masih punya hati nurani? Mereka adalah ibu dan saudara perempuan Presiden Qin sendiri. Jika ada kesalahpahaman, tidakkah kau bisa membicarakannya baik-baik? Mengapa harus menggunakan kekerasan? Sebelum kau terburu-buru menunjukku, tidakkah seharusnya kau bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Han Shuang, aku tidak pernah menyangka kau orang seperti ini. Hanya karena aku menceraikanmu, kau mulai mencari pria lain dan melampiaskan kemarahanmu pada keluargaku. Di dalam hatimu, hanya itukah aku bagimu? Tidakkah menurutmu kau harus bertanya, mengapa? Aku tidak peduli apa alasanmu. Sekarang, pergilah ke rumah sakit segera dan minta maaf pada ibuku. Merekalah yang seharusnya meminta maaf. Tidak heran Yixuan menceraikanmu. Kau benar-benar seorang munafik sejati. Berlagak menjadi korban sambil bersikap sok suci. Para elit Provinsi Dong semua berkumpul di sini malam ini. Bagimu untuk menerobos masuk seperti ini, hanya mencari masalah. Yixuan memintamu meminta maaf untuk memberimu kesempatan menyelamatkan muka dan jalan keluar. Kau benar-benar tidak tahu diri. Aku Han Shuang tidak butuh pemberian apapun darinya mengenai menerobos masuk. Mengapa kau tidak pergi bertanya pada Chen Xianhai? Jika bukan karena aku, apakah dia bahkan berani untuk memulai perjamuan ini? Sombong sekali. Seseorang yang tidak tahu apa-apa akan mengira kau adalah orang besar. Dari mana datangnya wanita jalang ini? Mengenakan gaun mewah. Tidak bisa menyembunyikan kurangnya kelasmu. Benar-benar pertanda buruk. Mulutmu besar sekali. Kau benar-benar tidak tahu malu. Bukankah ini mantan istri Presiden Qin? Beraninya kau melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Kau sedang menjemput ajal. Han Shuang, apakah kau sudah kehilangan akal sehatmu? Apakah kau tahu apa yang sedang kau katakan? Seseorang yang tidak tahu kapan harus hidup atau mati. Beraninya kau menyinggung Master Hai. Berlututlah sekarang juga. Kau ingin aku berlutut? Kau tidak pantas. Presiden Wei juga tidak layak. Lalu, bagaimana jika kami menambahkan kepala grup tel saya? Apakah itu cukup? Tidak cukup. Menarik. Lalu, bagaimana jika kami menambahkan keluarga Wang dari Provinsi Dong? Masih jauh dari cukup. Han Shuang, lihat baik-baik. Mereka bertiga mewakili kekuatan puncak seluruh Provinsi Dong. Dengan satu kata saja, mereka bisa membuatmu lenyap dari dunia ini. Haruskah kau membakar semua jembatan? Dan bagaimana jika aku melakukannya? Minta maaf pada mereka sekarang juga. Sudah kubilang, mereka tidak pantas. Han Shuang, kau sedang melaju menuju kehancuranmu sendiri. Jangan berani-berani menyeret Presiden Qin bersamamu. Karena itu masalahnya. Kalau begitu mari kita tambahkan keluarga Chu dari Provinsi Dong. Keluarga Shu. Itu benar. Perjamuan malam ini tidak hanya dihadiri oleh Master He yang mengelola Wanhua, tapi tokoh besar juga akan datang. Keluarga Cuku akan bertemu orang itu secara langsung. Masa depan yang cerah sudah di depan mata. Sekarang, apa menurutmu itu sudah cukup? Keluarga Shu, apa nilai mereka sebenarnya? Aku tahu. Semua orang di sini hari ini ingin menggunakan aku untuk memamerkan kekuatan mereka. Tapi maaf saja, akan kukatakan pada kalian semua, tidak ada satupun dari kalian yang pantas. Melihat ke seluruh provinsi Dong, kau adalah yang pertama yang berani menantang kekuatan tingkat atas, karena kau menjadikan seluruh provinsi Dong musuhmu. Kalau begitu aku akan menuruti ambisimu.
Pengawal, Han Shuang, kau benar-benar tidak bisa diselamatkan. patahkan lengannya dulu. Aku ingin melihat seberapa keras tulang seseorang yang berani melawan seluruh provinsi Dong. Berhenti. Aku ingin melihat siapa yang berani tidak menghormatinya. Kurang ajar. Orang-orang bodoh yang picik. Apakah kau bahkan tahu siapa dia? Pergilah dari sini sekarang. Temanku yang tampan. Jangan katakan kau berniat melindunginya. Itu bukan urusanmu. Apa yang perlu kau lakukan sekarang adalah meminta maaf segera untuk keluarga Zumu dan untuk ayahmu untuk meninggalkan jalan agar selamat. Dan bagaimana jika aku menolak meminta maaf padanya hari ini? Apakah dia akan memusnahkan keluarga Cuku? Silakan jika ingin mencoba. Aku sangat takut. Belum lagi malam ini keluarga Cuku akan bertemu tokoh besar itu dan melambung ke langit. Katakan saja, keluarga Cuku telah berdiri di Provinsi Dong selama 50 tahun dan tidak pernah pudar. Dan sekarang ada Master Hei Si Yingqiang yang merajalela, didukung oleh seseorang di Provinsi Dong. Dia, latar belakang seperti apa yang mungkin dia miliki untuk memusnahkan keluarga Cu kami? Hanya dengan omong kosongnya. Dia harus melihat siapa dirinya sebenarnya. Kau berani memukulku. Lalu kenapa jika aku melakukannya? Namun, kau sebenarnya benar tentang satu hal. The film Untuk was memusnahkan keluarga translated Sumu, and itu narrated benar-benar by hanya M butuh Media. beberapa kata. Xiao Qi, sampaikan perintahnya. Majukan pertemuan kita dengan keluarga Shu. Beritahu Chen Xianhai untuk membawa kepala keluarga Su kepadaku. Halo. Saudara Fan, saya sudah mengamankan undangannya. Bagus, aku akan tiba di sana sebentar lagi. Shen Mufan. Tunanganmu. Ini benar-benar di luar imajinasiku. Tidak sesederhana itu. Presiden Qin, perjamuan tender akan segera dimulai. Jika dia terus membuat keributan seperti ini, dia pasti akan menyeret kita jatuh bersamanya. Han Shuang, apakah kau sadar sejauh mana situasi ini telah memburuk? Haruskah kau mendorongnya sejauh ini agar kau merasa puas? Titik tanpa jalan kembali apa? Proyek Wanhua. Kau tahu lebih baik dari siapapun betapa pentingnya kontrak ini bagiku dan bagi keluarga Qian. Benar. Kau pikir kontrak sepele begitu penting? 5 tahun sejarah kita. Kau bisa begitu saja menganggapnya bukan apa-apa. Kini Xuan, apakah kau punya gagasan? Apa itu yang telah kau buang? Han Shuang, kau benar-benar bodoh. Kau pikir dengan membuat keributan seperti ini, kau bisa membalas dendam padaku. Jika kau terus bertindak seperti ini, kau bahkan tidak akan bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Benarkah begitu? The film was translated and narrated by M Media. Aku duduk tepat di sini malam ini untuk melihat siapa yang bisa mengambil nyawaku. Sombong sekali. Turunlah gadis kecil. Kursi ini adalah kepala aula perjamuan, mewakili kekuatan tertinggi mutlak di seluruh provinsi Dong. Kecuali kau cukup kuat untuk berdiri di atas segalanya, kau tidak bisa berdiri di atas segalanya. Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa aku bukan orang di atas segalanya? Kepada siapa Chen Zhenhai harus menundukkan kepalanya? Beraninya kau? Kau pikir kau siapa? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menaikkan seluruh ruangan ini? Hak apa kau bicara sembarangan tentang Nona Han? Kau benar. Di perjamuan malam ini, melihat ke seberang ruangan, semua orang bagaikan semut. Tidak tahu aturan dan nekat. Pengawal. Tunggu. Han Shuang, apakah kau menyadari bahwa sikapmu saat ini hanya membuatmu terlihat seperti badut? Kau pasti sudah melatih sandiwara kecilmu ini berkali-kali secara pribadi, bukan? Aku ingin melihat berapa lama lagi kau bisa mempertahankan akting ini. Tampan. Jika ingin hidup dari wanita kaya, kau harus riset dulu. Jangan membuang nyawamu hanya untuk mengikutinya. Sayang sekali. Kurasa orang yang ingin membuang nyawanya adalah kau. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menandinginya. Kau pasti sudah dicuci otaknya olehnya.
Dia tidak lebih dari seorang wanita buangan yang diusir oleh keluarga Ken dalam hal status, kekayaan, kemampuan, atau bahkan martabat. Dia sama sekali tidak punya apa-apa. Jika aku menyebutnya wanita buangan, aku sudah bermurah hati. Dia hanyalah orang tidak berguna, yang tidak melakukan apapun selain berkutat di dapur. Dia tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali, hanya khas perhatian. Untungnya, kakak Yixuan sudah lama melihat sifat aslinya. Wajar jika dia tak mempertahankannya di keluarga Ken. Karena dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, dia menjadi penuh kebencian. Dia tidak hanya bermain gila di belakang Yixuan, tapi dia menyuruh kekasihnya menyerang keluarga Yixuan. Dan sekarang dia menerobos perjamuan ini, menyemburkan omong kosong. Singkatnya, dia hanya tidak tahan dengan kenyataan bahwa keluarga Ken mendapatkan pesanan Wanhua. Jadi dia datang ke sini dengan sengaja untuk menyabotase acara ini. Saya harus bilang saya mengagumi kemampuanmu untuk berdelusi sejauh itu. Cukup dengan sandiwaramu, Han Shuang. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa para tamu terhormat di sini tidak bisa melihat motif tercelamu? Han Shuang, apakah ini benar-benar alasan kau bertindak begitu ceroboh malam ini? Kau benar-benar telah mengecewakanku. Kau tidak percaya sepatah kata pun yang kuucapkan. Dan orang seperti apa yang dia katakan tentang diriku? Kau sama sekali tidak mencurigai apapun. Kini Xuan, setelah bertahun-tahun ini, pernahkah kau benar-benar mencoba memahamiku? Han Shuang, hak apa yang kau miliki untuk berbicara seperti itu kepada Presiden Qin? Apakah kau tidak punya rasa malu? Keluarga Qin telah menafkahimu selama 5 tahun penuh. Bagaimana bisa kau berani menatap Presiden Qin setelah semua ini? Semua yang dimiliki keluarga Qin aku yang menyediakannya. Keluarga Qin sendirilah yang telah mengecewakanku. Cukup. Bukankah kau sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri? Aku tahu perceraian ini memukulmu dengan keras, tapi aku sudah memberikanmu uang penyelesaian. Dan tetap saja kau bahkan tidak punya sedikit pun martabat wanita. Tidak lagi. Tutup mulutmu. Hak apa yang kau miliki untuk memaki nonahan di sini? Kau begitu putus asa bergantung pada gigolo ini. Lupakan saja. Demi masa lalu kita sebagai suami istri, jika kau menghentikan ini malam ini dan meminta maaf kepada semua orang, aku akan pakai pengaruh keluarga Qin untuk menyelamatkanmu. Mulai sekarang, mari kita menempuh jalan masing-masing. Hidupku bukan urusanmu, Presiden Qin. Karena wanita ini menolak untuk bersikap masuk akal. Yixuan, biarkan saja dia. Lagi pula, dia sudah membalikan langit di Provinsi Dong malam ini. Tidak ada yang bisa melindunginya. Grup Qin, meskipun merupakan pilar komersial Liu Chen dan bintang yang sedang naik daun di Provinsi Dong, tidak bisa memikul setiap beban. Memang, pebisnis tak boleh membiarkan emosi memengaruhi penilaian. Presiden Qin, saya sarankan Anda untuk segera memutus hubungan. Jika tidak, keluarga Qin akan ikut terseret olehnya. Presiden Qin, wanita ini bertekad untuk menghancurkan grup Qin. Hidupnya tidak layak diselamatkan. Tapi perusahaan adalah hasil kerja keras seumur hidup Anda. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Han Shuang, kau tidak tahu apa yang telah kulalui selama 5 tahun terakhir ini. Kau tidak tahu seberapa banyak yang telah kulakukan. Seberapa banyak aku berkorban untuk keluarga Qin. Aku bisa memaafkanmu untuk semua ini. Bagaimanapun status kita berbeda, posisi kita berbeda, dan tanggung jawab yang kita pikul berbeda. Tapi sekarang, aku tidak punya apalagi untuk dikatakan padamu. Malam ini, apapun yang kau katakan atau lakukan, keluarga Qin tidak akan mengakui hubungan apapun denganmu. Itu lebih baik. Han Shuang, aku sudah membuat batasan di antara kita. Berhentilah bertindak sesuka hatimu. Tidak bisa berakting lagi, Han Shuang. Status kita bak bumi dan langit. Aku tak mau berdebat denganmu. Tapi malam ini, kau pertama-tama menunjukkan sikap tidak hormat dengan menyinggung para tamu yang hadir. Dan kemudian mengungkapkan niat jahatmu dengan menyeret keluarga Qin ke dalam kekacauan ini. Provinsi Dong tidak punya tempat untuk sampah sepertimu. Beraninya kau. Awalnya, aku hanya ingin kau merasakan keputusasaan secara perlahan. Tapi sekarang Master He sudah di sini. Akhir hidupmu akan jauh lebih menyedihkan. Begitukah? Aku menantikannya. Kau wanita terkutuk yang menantang maut. Tuan Hai. Master Hai, Anda sudah tiba. Selamat datang, Master Hai. Selamat datang, Master Hai. Presiden Qin, Master He sudah datang. Haruskah kita pergi ke sana untuk memberikan penghormatan? Apakah kau masih menolak untuk berdiri? Mengapa kau harus selalu keras kepala? Mengapa aku harus berdiri? Han Shuang, Master Hai telah tiba. Jika kau bisa, memohon sedikit belas kasihan darinya.
mereka tidak akan memojokkanmu. Tapi dengan duduk di sini, kau hanya akan membuat Master Hai murka. Kau akan kehilangan kesempatan terakhirmu. Kau masih belum sadar. Malam ini, merekalah yang memohon padaku. Han Shuang, mengapa kau selalu bersikeras hidup dalam dunia fantasi? Sudah 5 tahun penuh, apakah kau masih tidak bisa melihat dirimu sendiri? Selama 5 tahun terakhir ini, kau menghabiskan harimu dengan tidak melakukan apa-apa. Jika bukan karena fakta bahwa keluarga Qin menampungmu saat itu, kau bahkan tidak bisa menangani hal paling dasar, kebutuhan hidup. Semua orang di perjamuan malam ini telah mencapai ketinggian yang tidak akan pernah kau capai seumur hidupmu. Kau dilahirkan hanya untuk menatap punggung mereka. Mengapa kau masih menolak untuk menundukkan kepalamu? Kau salah Nik Xuan, manusia dilahirkan setara. Namun pada saat ini, aku Han Shuang, memiliki harga diri dan tekadku sendiri. Tuan He murid Anda Cimengki, menyambut Anda. Apa yang sedang kalian lakukan, Tuan Hai? Ada sedikit gangguan di perjamuan malam ini. Seekor lalat telah masuk. Lalat. Hanya seorang wanita bodoh yang mencari ajalnya sendiri. Master Hai, Anda tidak perlu memedulikannya. Saya sedang meminta orang-orang saya untuk menyingkirkannya sekarang juga. Kalian semua benar-benar memiliki aura otoritas yang kuat. Tuan He, ayah saya tidak datang bersama Anda. Zhu Shanting, jika dia datang bersamaku malam ini, itu akan menjadi keberuntungan yang langka bagi keluarga Zhu Anda. Sekarang, dengan mata sebelah mana kau melihat dia datang bersamaku? The film Nada was bicara Master Hai translated and tampaknya narrated menunjukkan by ketidakpuasan M terhadap Media. keluarga saya. Tapi keterlambatan ayah saya untuk tiba memang tidak pantas. Kalau begitu, apa yang dikatakan wanita itu tadi tentang Master Hai yang membawa ayah saya ke sini tidak lebih dari sekadar gertakan. Dia jelas hanya badut yang menyedihkan. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan yang menentang surga seperti itu? Itu adalah kelancanganku, istri buangan dari keluarga Qin tadi. Bersumpah dengan yakin bahwa kau akan membawa ayahku ke sini. Aku gagal membedakan kebenaran dari kebohongan. Jeti, aku ingin bertanya padamu. Istri yang dibuang keluarga Qin. Tepat sekali, seseorang yang menghabiskan 5 tahun penuh menumpang hidup pada keluarga Qin. Hanya untuk akhirnya dibuang begitu saja. Wanita ini telah diusir oleh keluarga Qin. Dan karena menyimpan dendam, malam ini dia menyusup ke perjamuan tender. Dia adalah wanita yang tidak punya tata krama. Dia telah menyinggung semua orang yang hadir dan berulang kali menghina Anda, Master Hai. Kami sudah mencoba memperingatkannya, tapi dia malah semakin sombong. Dia bahkan berani duduk di kursi kehormatan dan mengaku sebagai penguasa provinsi Dong. Dia benar-benar tidak tahu aturan. Orang seperti itu, Anda tidak boleh menunjukkan belas kasihan padanya. Benar, Master Hai. Kejahatan wanita ini tidak bisa dimaafkan. Tuan He, saya telah mengambil inisiatif untuk mengumpulkan para tamu terhormat di sini, untuk mengumumkan kepada seluruh provinsi bahwa kami memutus mata pencahariannya sebagai peringatan bagi yang lain. Tuan Hai, sampah yang keras kepala dan kurang ajar seperti ini pantas diperlakukan seperti ini untuk satu pelanggaran. Karena tidak menghormati Master Hai, dia pantas mati 10.000 kali. Benar sekali, mampu menyatukan kami untuk menghancurkannya. Itu adalah kehormatannya. Saya tidak menyangka bahwa Master Hai akan tiba di saat seperti ini. Bagus sekali, bagus sekali. Kalian telah melakukan pekerjaan yang baik. Itu adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Master Hai, tunggu sebentar. Saya akan pergi dan membereskannya sekarang, agar tidak menjadi pemandangan yang menyakitkan mata Anda. Dibersihkan. Mereka yang perlu dibersihkan malam ini adalah kalian semua. Kalian orang-orang bodoh yang buta. Master Hai ini. Chen Shenhai, Han Shuang, apakah kau sudah gila? Presiden Qin, biarkan saja dia. Jika dia bersikeras untuk menghancurkan hidupnya sendiri, jangan sampai kita ikut terseret. Siapa yang memberimu keberanian untuk memanggil Master Hai dengan namanya? Tuan He, Kurang ajar. Master Hai ini adalah keluar. habislah kita Presiden Qin. Master Hai sangat murka. Dia bahkan memukul Tai Shiheng dan Nona Zhou. Mari kita segera pergi dari sini. Berhentilah terlibat dengannya. Jika tidak, jangan bicara soal pesanan. Bahkan keluarga Qin akan hancur. Han Shuang, aku sudah berusaha semampuku untuk menyelamatkanmu. Kaulah yang bersikeras menjemput ajal. Keluarga Qin tidak berutang apapun padamu, dan aku juga tidak berutang apapun padamu. Kau membawa ini pada dirimu sendiri. Kau tidak bisa menyalahkan siapapun. Ayo pergi. Chen Shenhai dari Provinsi Dong memberikan penghormatan kepada Nona Han. Bangun. Nona Han, Master Hai, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apa maksud dari semua ini? Saya terlambat, Shenhai. Saya harap Anda mau memaafkan saya, Nona Han.
Jika kau datang lebih awal, aku tidak akan memiliki kesenangan untuk menyaksikan membawa diri dengan begitu megah. Bagaimana para atlet papan atas? Di bawah komando Yamatinta Provinsi dong. Nona Han, kesalahannya ada pada saya. Tolong tenang saja. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan penjelasan kepada Anda. Nona Han, silakan. Duduk di kursi kehormatan. Kursi tertinggi, tempat otoritas tertinggi di provinsi dong. Kecuali seseorang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kecuali seseorang berdiri di atas semua orang, dia tidak bisa duduk di sana. Jika aku duduk di sana, bukankah itu akan mengundang kemurkaan massa? Mari kita lihat siapa yang berani keberatan. Nona Han, silakan duduk. Kalau begitu aku akan menerimanya dengan terima kasih. Malam ini, siapapun yang tak menghormati Nona Han, kan ku mintai pertanggungjawaban satu persatu. Tuan Hei, apakah Anda melakukan kesalahan? Dia hanyalah seorang istri yang dibuang oleh keluarga Ken. Mengapa Anda begitu menghormatinya? Diam, Ayah, kau anak yang tidak berbakti. Berlututlah. ayah, Jangan panggil aku ayah. Aku Zhu Shenting, tidak memiliki putri yang memalukan seperti ini. apa yang ayah katakan? Ayah, ini apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Kau masih punya nyali untuk bertanya. Apa kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan malam ini? Tidakkah kau merasakannya di dalam hatimu? Apa yang telah kulakukan? Aku telah mencurahkan segalanya untuk keluarga Zhu. Menghabiskan separuh hidupku untuk membangunnya. Dan aku hanya tinggal satu langkah lagi untuk mencapai puncak. Segalanya telah dihancurkan olehmu Was putri yang tidak berbakti. translated and Itu tidak mungkin. narrated by Ayah. M Media. Putri yang tidak berbakti. Apakah kau mencoba menghancurkan keluarga Zhu? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Ayah, ayah harus percaya padaku. Ayah, tolong percayalah padaku. Enyahlah. Tuan Hai, aku Zhu Shenting. Segala sesuatu yang terjadi malam ini, itu semua adalah kesalahannya sendiri. Tolong hukum saya sesuai keinginan Anda. Mengenai putri yang tidak berbakti ini, dia sudah tidak bisa diselamatkan. Mulai malam ini, aku mengusirnya dari keluarga Zhu. Segalanya adalah urusan Anda. Ayah. Ayah tidak bisa melakukan ini. Diam. Zhu Shenting, apakah kau ingat apa yang kukatakan? Jika aku tidak melihatmu dalam 10 menit, keluarga Zhu akan dihapus dari peta malam ini. Tuan Hai, Anda datang terlambat. Tuan Hai. Tuan Hai, keluarga Zhu saya telah bekerja dengan tekun selama bertahun-tahun. Seperti yang pasti telah Anda lihat. Bagaimana bisa Anda? Saya mohon Master Hai, tolong berikan keluarga Zhu jalan keluar. Saya mohon. Tolong. Nona Han, Kepala keluarga Shu, mengapa merendahkan dirimu sampai sejauh itu? Nona Han, Karena kata-kata putrimu sendiri. Belum lagi keluarga Sungu sedang berada di ambang kebesaran. Hanya dengan mempertimbangkan warisan keluargamu, kau telah berdiri teguh selama 50 tahun. Sekarang, dengan dukungan Yamatinta dari Provinsi Dong, kau berada di puncak kekuasaanmu. Untuk keluarga Su yang seperti itu, mengapa aku perlu memberimu jalan keluar? gadis nakal, beraninya kau mengatakan hal seperti itu. Kemarilah dan mohon ampun. Ayah, aku benar-benar tahu aku salah. Nona Han, silakan tindak dia sesuka hati Anda. Keluarga Zhu saya tidak akan memiliki keluhan. Tadi dia ingin mematahkan lenganku. Hanya untuk melihat seberapa keras tulangku. Kemudian, dia mengumpulkan semua orang untuk memutus jalan kelangsungan hidupku di mata pewaris keluarga Sungu. Aku hanyalah orang buangan dari keluarga King. Tidak berguna. Tidak tahu diri. Dan sampah dari seluruh provinsi dong. Pantas mati. Sekarang, kau kepala keluarga Su memintaku untuk menanganinya. Aku khawatir. Aku tidak memiliki kedudukan untuk melakukan itu. Boleh aku bertanya, jika itu dirimu kepala keluarga Shu, apa yang akan kau lakukan? Keluarga Zhu, betapa agung prestis yang Anda miliki sudah berakhir. Keluarga Zhu saya benar-benar tamat. Ini kau gadis nakal yang mendorong keluarga Zhu ke dalam jurang dan membawa kami pada kehancuran total. Ayah, tolong jangan menakutiku. Ayah, jangan mencoba menakutiku. Nona Han Shuang, aku salah.
Aku benar-benar salah. Ampuni ayahku. Ampuni keluarga Chu kami. Ampuni keluarga Chu. Tuan Heng, aku tahu aku salah. Tolong, berikan keluarga Chu jalan keluar. Kau tahu kau salah sekarang. Apa yang kau lakukan sebelumnya? Enyahlah. Aku mengerti. Kalian semua terlibat dalam hal ini bersama-sama. Kalian sekumpulan penipu. Aku akan membunuh kalian semua. Lepaskan aku. Aku akan membunuh kalian semua. Aku akan membunuh kalian semua. Yang banyak berbuat jahat akan hancur sendiri. Kirim dia ke rumah sakit. Sedangkan untuknya, kirim dia ke kantor polisi. Ini adalah pilihan yang kau buat. Aku mengatakan bahwa kesuksesan keluarga Qin hari ini adalah berkat diriku. Aku mengatakan bahwa masuknya Wan Hua ke Liu Cheng adalah atas instruksiku. Aku mengatakan bahwa aku berjalan ke dalam aula perjamuan ini secara terbuka dan jujur. Aku mengatakan bahwa mencoba mematahkan lenganku. Mereka tidak cukup berkualifikasi. Aku mengatakan kursi kehormatan ini dipesan untukku. Sekarang, apakah kau melihatnya? Sekarang, apakah kau percaya padaku? Jadi, selama 5 tahun ini kau telah membohongiku. Berbohong padamu. Aku sudah memberitahumu hari ini. Apakah kau mempercayainya sekarang? Lalu kenapa kau tidak jujur saja padaku? Kalau kau membicarakannya baik-baik denganku, keadaan tidak akan sampai seperti ini. Presiden Qin, bagaimana kau bisa cukup tidak tahu malu untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Hentikan logika sesatmu itu. Semua orang telah melihat kontribusi Presiden Qin kita bagi grup ini. Kau hanya mencoba untuk mengambil kesempatan ini demi mengkritik Presiden Qin kami. Han Chuang. Kau benar-benar penuh perhitungan. Jaga mulutmu. Beraninya kau memukulku. Ucapkan satu kata lagi, dan lihat apakah aku tidak mengakhiri hidupmu. Presiden Qin, Berhenti membuat keributan, Han Xuan. Apapun alasanmu membohongiku. Selama 5 tahun ini, aku telah mencurahkan hati dan jiwaku untuk ini. Aku memberikan segalanya demi membangun perusahaan Qin seperti sekarang ini. Bagaimana bisa kau menggunakan satu kalimat ringan saja untuk mengabaikan semua usahaku? Presiden Qin, Anda terlalu melebih-lebihkan diri sendiri bukan? Selama bertahun-tahun ini. Jika bukan, karena dukungan penuh Nonahan, seberapa berartinya keluarga Qin Anda? Bahkan, apakah kau pikir kau layak mendapatkan posisi setinggi ini hari ini? dulu saat keluarga Qin bangkrut, kau sangat terpukul. Saya khawatir identitas saya akan memberikan tekanan padamu. Jadi aku memilih untuk tetap di sisimu. Sebagai orang biasa, aku tetap seperti itu selama 5 tahun. Namun, 5 tahun ini bagimu tidak ada artinya. Han Xuan, dengarkan penjelasanku. Apa yang perlu dijelaskan? Kekuatan dan status yang kau lihat di matamu tidak ada artinya bagiku. Itu tidak berarti apa-apa. Dia benar. Kau dan aku sama sekali bukan orang dari dunia yang sama. Jadi, kita berbeda jalan, tak bisa bekerja sama. Presiden Qin, setelah malam ini, sebaiknya kau berhati-hati. Apakah kalian semua punya hal lain untuk dikatakan? Tuan Hai, malam ini hanyalah kesalahpahaman. Ya, itu benar-benar kesalahpahaman. Itu semua direncanakan oleh keluarga Qin dan keluarga Zhu itu yang mengatur semuanya. Kami bertiga sama sekali tidak berniat untuk terlibat. Tuan Hai, kami benar-benar bertindak gegabah hari ini dan gagal memastikan kebenarannya. Sebelum menyinggung Nonahan, saya bersedia menawarkan Nonahan permintaan maaf. Jika Nonahan memiliki tuntutan apapun, keluarga Wei dari Provinsi Dong akan melakukan segalanya untuk memenuhinya. Saya tidak pernah menarik kembali ucapan saya. Keluarga Tao saya juga meminta maaf kepada Nonahan. Keluarga Tao saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan semua permintaan Nonahan dan keluarga Wang saya juga. Hari ini, kami bertiga yang salah. Kami semua telah ditipu oleh gadis dari keluarga Zhu itu. Mohon maafkan kami. Kami di sini untuk menawarkan Nonahan permintaan maaf kami yang tulus. Kami meminta maaf kepada Nonahan. Kami meminta maaf kepada Nonahan. Sepertinya aku telah salah menilai kalian semua. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengejar ini lebih jauh. Nonahan, sangat terkesan. Anda benar-benar murah hati. Saya Wei terkesan. Begitukah? Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Syarat agar aku tidak mengejar ini lebih jauh adalah bahwa kau
Memutus. Milikmu. Sendiri. Jalan. Nona Han, Anda cukup humoris. Harus saya katakan, lelucon itu memang unik. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Nona Han, apa maksud Anda dengan itu? Tepat seperti yang kukatakan. Nona Han, bukankah Anda bersikap sedikit terlalu kejam? Mengapa? Apakah kau tidak mampu melakukannya? Tidak, maksud kami adalah kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua kompensasi yang Anda minta. Bahkan jika itu berarti menyerahkan aset perusahaan kami bisa memberikannya kepada Anda. Tapi ini penghancuran diri sendiri. Kau jauh lebih tegas saat mencoba menghancurkanku daripada sekarang. Itu semua hanyalah kesalahpahaman, Nona Han. Malam ini, para elit Provinsi Dong semuanya berkumpul di sini. Jika Anda memaksa semua orang untuk menghancurkan diri mereka sendiri, itu sama saja dengan membuat keluarga-keluarga bangsawan dihapus dari Provinsi Dong. Mengapa? Apakah itu tidak diperbolehkan? Saya memperlakukan Anda dengan hormat. Saya hanya bersikap sopan kepada Anda. Ada prinsip untuk memberi orang lain jalan keluar. Tapi Anda harus mengerti, jika Anda mendorong masalah ini ke titik ekstrem, saya khawatir itu hanya akan mengundang masalah yang tidak perlu. Wang Jantu, Tuan Hai, Anda adalah Ing Yama dari Provinsi Dong. Provinsi Dong akan sangat menjunjung tinggi Anda. Tapi malam ini, semua yang telah dia lakukan, Provinsi Dong tidak akan memaafkannya. Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Tuan Hai, harus ada batasan untuk segalanya. Malam ini, kami mungkin memang bertindak agak tidak pantas. Namun kami bersedia merendahkan posisi kami, memberikan kompensasi, dan menawarkan permintaan maaf. Tapi dia ingin memusnahkan keluarga bangsawan kami. Itu sama sekali tidak mungkin. Semua orang yang hadir di sini telah melewati badai Provinsi Dong selama beberapa dekade. Kami adalah orang-orang terpandang dan berstatus. Dengan akar yang kuat, hak apa yang Anda miliki? Hanya dengan satu kata, untuk menuntut kehancuran kami. Patriark Wang benar sekali. Keluarga Wei kamu dari Provinsi Dong juga merupakan salah satu keluarga bangsawan terkemuka. Ingin memaksa kami menuju kehancuran. Satu kalimat ringan, dan Anda pikir Anda bisa memaksa kami untuk menghancurkan hidup kami sendiri. Itu benar. Tuan Hai, jika ini hanya lelukon, itu satu hal. Tapi jika Anda benar-benar serius, maka keluarga tahu saya juga tidak akan membiarkannya. Saya pikir kalian semua ingin memberontak. Tuan Hai, itu adalah tuduhan yang berat. Kami hanya berusaha untuk melindungi diri kami sendiri. Kami bisa meminta maaf dan membayar kompensasi, tapi menuntut kami menghancurkan diri sendiri. Saya bertanya kepada semua orang di sini, apakah ada yang setuju dengan ini? Saya tidak setuju. Ini sudah terlalu menindas kami. Saya juga tidak setuju. Itu benar. Tidak ada dari kami yang setuju. Kau mendapat rasa takut dan hormat dari Master Hai. Memang mengesankan. Saya akui saya bukan tandingan Anda, tapi Anda harus memahami satu hal. Tahu kapan harus maju dan mundur, dan belajar untuk rendah hati. Malam ini, jika semua pemegang kekuasaan di sini bergabung untuk melawan Anda tidak akan bisa menghentikan kami. Orang tua, apakah kau benar-benar seyakin itu? Saya Wang Jantu, telah mengarungi perairan Provinsi Dong selama 50 tahun, dan secara pribadi mengangkat keluarga Wang menjadi keluarga bangsawan tertinggi di Provinsi Dong. Mengesampingkan status, saya memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk mendukungnya. Dan Anda, selain ketakutan dan rasa hormat dari Master Hai, apalagi yang Anda miliki? Jika Anda memiliki cara untuk mendapatkan rasa hormat seperti itu, mengapa tidak menunjukkannya kepada kami? Baiklah, karena begitulah keadaannya. Aku akan memuaskanmu. Xiao Che, suruh utusanku. Dalam waktu 3 menit, aku ingin Provinsi Dong terbebas dari keluarga Wang. Dimengerti. Keluarga Wang saya mungkin tidak lagi berada di puncaknya, tapi fondasi dan warisan yang telah kami bangun bukanlah sesuatu yang Anda bisa hapus begitu saja, hanya dalam 3 menit. Bahkan Master Hai mungkin tidak bisa melakukan itu. Wang Jantu, saya katakan kepada Anda, Nona Han hanya butuh 3 menit untuk membongkar keluarga Wang Anda. Seandainya Anda memutus jalan kehancuran Anda sendiri, mungkin masih ada peluang bagi keluarga Anda untuk bertahan hidup. Tapi sekarang setelah sampai pada titik ini, tidak ada kebutuhan untuk keluarga Wang tetap ada. Tuan Hai, Anda tidak perlu membelanya dengan begitu sengit. Selain itu, bukan hanya keluarga Wang saya di sini. Keluarga Wei dari Provinsi Dong berdiri bersama keluarga Wang. Keluarga Tao dari Provinsi Dong juga berdiri bersama keluarga Wang. Bagus, karena ketiga keluarga di Provinsi Dong ingin berdiri bersama. Akan kuselesaikan semuanya sekaligus. Sepertinya, hari ini Anda bertekad untuk membakar semua jembatan. Cukup, Anda telah berulang kali menunjukkan rasa tidak hormat kepada Nona Han, pengawal, bahwa mereka bertiga pergi sekarang juga. Tuan Hai, apakah Anda benar-benar akan menjadikan musuh setiap keluarga bangsawan di Provinsi Dong demi dia? Kalian di Provinsi Dong, kalian semua
Kalian pikir kalian bahkan layak untuk dibandingkan dengan Nona Han? Bahkan jika kami bukan yang terbaik, kami masih tokoh berpangkat tinggi di Provinsi Dong. Kecuali dia memiliki latar belakang tingkat atas, mampu mengguncang dunia. Jika tidak, membuat kami memutus jalan kami sendiri itu sama sekali mustahil. Benar sekali, sama sekali mustahil. Sama sekali mustahil. Sama sekali mustahil. Halo, Presiden Wang gawat. Grup sedang diserang oleh modal yang tidak dikenal. Situasinya kritis, dan kita diambang kebangkrutan. Ini, bagaimana bisa? Ini mustahil. Tunangan saya Shen Bufan. Berniat memutus jalan keluarga bangsawan Provinsi Dong. Mengapa itu tidak mungkin? Dia adalah tunangan Shen Bufan. Apakah dia memiliki kualifikasi untuk memasuki keluarga Shenku? Apakah itu cukup? Keluarga Shen, keluarga bangsawan utama Great Seal, keluarga Shen ibu kota. Konon kabarnya, setiap keturunan dari keluarga Shen ibu kota membentuk jaringan mereka sendiri. Dan setiap jaringan bisa berdiri sendiri, menjadi keluarga yang kuat. Keluarga Shen adalah keluarga super bangsawan yang terdiri dari banyak keluarga kuat semacam itu di seluruh Great Seal. Benar-benar tiada duanya, sebuah raksasa yang masif. Gadis kecil ini, dia sebenarnya punya hubungan dengan keluarga Shen. Itu sepertinya tidak mungkin, bukan? Tidak ada yang mustahil. Dia adalah orang yang dipilih oleh keluarga Shen ibu kota. Bawa kemari. Keluarga Shen dari ibu kota telah tiba dengan membawa hadiah dari keluarga Shen ibu kota. Sebuah hadiah untuk Nona Han. 1 kalung Heart of the Ocean yang langka. 1 mobil sport edisi terbatas. Sepasang gelang US yang langka. 1 rumah halaman di ibu kota. Dan kartu hitam keluarga Shen. Hanya tanda kecil ketulusan kami. Tolong Nona Han, jangan tersinggung. Mohon diterima. The film was Siapa kau? translated and Aku adalah narrated by Shen M Bufan dari Media. keluarga Shin di ibu kota. Tunangan sahmu. Tunangan. Presiden Qin, mungkinkah ini tunangan yang ditemukan Nona Han? Di belakang punggung Anda. Si tunangan. Ini hanyalah tanda mata kecil. Nilai hadiah pembuka ini saja sudah melampaui total aset dari seluruh keluarga bangsawan di Provinsi Dong. Kemurahan hati keluarga Shen benar-benar luar biasa. Keluarga Shen ibu kota. Pantas saja dia begitu meremehkan semua orang. Pantas saja Master Hai melindunginya sampai sejauh itu. Ini salahku. Aku Wang Jantu. Telah dibutakan oleh kesombonganku sendiri. Keluarga Wang tamat. Tuan Wan, jangan panggil aku Master lagi. Setelah malam ini, di Provinsi Dong, tidak akan ada lagi keluarga Wang. Aku Wang Jantu. Bersedia mengakhiri jalanku sendiri. Tapi aku punya satu permintaan. Aku memohon kepada Anda Nona Han untuk mengampuni anggota muda keluarga Wang dan memberi mereka kesempatan untuk hidup. Hukuman tidak boleh meluas ke keluarga. Baiklah. Terima kasih Nona Han. Dan kalian semua, kami bersedia mengakhiri jalan kami sendiri. Kami memohon kepada Anda Nona Han, sisakan jalan hidup untuk generasi muda kami dan berikan mereka kesempatan untuk hidup. Tolong Nona Han, Tolong Nona Han, tunjukkan belas kasihan. tunjukkan belas kasihan. Likuidasi keluarga-keluarga bangsawan ini diserahkan kepadamu. Mohon tenang Nona. Tuan Shen Bufan, akankah kita mengobrol? Jika Nona Han tertarik, aku tersedia kapan saja. Di sini terlalu bising, dan aku khawatir itu mungkin mengganggumu. Mungkin kita harus pindah ke tempat lain untuk bicara. Kalau begitu aku akan merepotkan Nona Han untuk memimpin jalan. Silakan. Tuan Muda Shen, apakah sekarang saatnya untuk mendiskusikan urusan di antara kita? Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar bahwa aku memiliki tunangan yang belum pernah kutemui, yang berasal dari keluarga Shen ibu kota? Apakah Paman Han tidak menyebutkan diriku padamu? Paman Han, ayahku. Ya, 12 tahun yang lalu, Paman Han dan kepala keluarga Tang kami, yang merupakan kakakku, mengatur pertunangan ini untuk kita. Ini adalah tanda yang ditinggalkan Paman Han untuk keluarga Shen kami saat itu. Ini memang barang milik ayahku. Mengapa kakakmu dan ayahku mengatur pernikahan ini? Secara logika, sebagai tuan muda keluarga Shen di ibu kota, pernikahanmu seharusnya diputuskan oleh keluarga Shen ibu kota. Pada saat itu, keluarga Shen berada di atas segalanya, dan mereka sama sekali tidak punya waktu untuk memedulikan masalah semacam itu. Aku tidak mengerti. Masalah ini
adalah cerita yang panjang. Aku tumbuh besar bersama kakakku dan baru dibawa kembali ke keluarga Shen 3 tahun lalu. Aku mengerti. Kalau begitu Tuan Muda Shen, bisakah kau menjelaskannya? Hari ini sudah cukup larut. Mungkin kita bisa mendiskusikan detailnya lain kali. Bagaimana menurutmu? Baiklah, kalau begitu besok malam. Keduanya tidak masalah bagiku. Aku serahkan semuanya pada Nona Han. Kalau begitu besok malam, Anda yang tentukan lokasinya. Ini adalah kartu VIP bintang 7 yang diterbitkan oleh keluarga Shen kami di dalam wilayah The Great Xia. Hanya satu kartu ini yang pernah diterbitkan. Ini memberikan akses penuh ke semua sumber daya keluarga Shen kami dan memungkinkan seseorang menikmati kehormatan tertinggi dari semua properti keluarga Shen kami. Tuan Muda Shen, apa maksud Anda dengan ini? Hotel bintang 7 paling mewah di Liucheng, Oriental Grand Court juga merupakan salah satu properti keluarga Shen kami. Jika Nona Han tidak keberatan, besok malam mengenai di mana kita bertemu, mari kita sepakati tempat itu. Saya mengerti. Kalau begitu saya akan menerimanya. Kalau begitu aku pamit. Sampai jumpa besok malam, Nona Han. Sampai jumpa besok malam. Lanci, menantu perempuanmu itu benar-benar memiliki pendapat tinggi tentang dirinya sendiri. Memikirkan bahwa di perjamuan keluarga yang langka ini, dia membuat kita semua yang lebih tua Bulan bibi ipar Kim Yixuan. menunggunya sendirian. Kakak ipar, Anda bahkan belum tahu seperti apa dia, bukan? Karena ini adalah perjamuan keluarga yang langka. Jangan dibahas lagi. Jangan merusak suasana hati semua orang. Cukup, bibi. Tahan saja lidahmu. Kakak iparku itu sekarang cukup liar. Jika kau mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkannya, berhati-hatilah, dia mungkin akan memukulmu. Dia tidak akan berani. Dia benar-benar keterlaluan. Jika dia berani menyentuhku, menantu sulungku, Kim Yufei sepupu Kim Yixuan. pasti akan mencabut nyawanya. Cukup bertengkar di perjamuan keluarga. Kim Sikuan kepala keluarga Kim. Tata krama macam apa ini? Han Shuan, kemarilah. Duduklah di sampingku. Terima kasih, kakak. The film was translated Aku yang and memanggilmu ke narrated sini. by M Media. Jadi aku tentu saja tidak akan membiarkanmu diperlakukan buruk saat baru tiba. Hari ini, aku mendukungmu. Terima kasih, kakak. Kakek bahkan tidak memiliki hubungan darah dengannya. Mengapa kakek begitu memihaknya? Dia adalah kakak iparmu. Dan cucu menantuku. Bagaimana bisa kau mengatakan kita tidak memiliki hubungan? Sudah cukup, Yutong. Jangan membuat kakekmu kesal. Baiklah. Aku mengerti bahwa semua orang kurang lebih sudah tiba. Aku akan bersulan dengan teh sebagai pengganti anggur. Mari kita mulai. Tunggu sebentar, kakek. Karena kita menggunakan teh untuk bersulang. Mengapa tidak mencoba teh yang kubawa? Ini adalah teh Golden Bird dari ibu kota. Dipanen dengan gunting emas. Dan ditaburi dengan bubuk emas 24 karat yang bisa dimakan. Kakek, ini adalah hadiah yang secara khusus kupilih untuk kakek. Teh Golden Boot. Kakek, teh ini benar-benar luar biasa. Ini terkenal di dunia. Kotak ini saja bernilai ratusan ribu. Kotak kecil ini bernilai 100.000. Itu benar, kakek. Sepertinya keluarga sepupumu pasti memiliki kabar baik yang layak dirayakan lagi. Jika tidak, mereka tidak akan membawa teh yang begitu enak. Sepertinya tidak ada yang luput dari perhatianmu, Yufei. Kakek, apakah kakek tahu bahwa grup Wanhua mengadakan perjamuan kemarin untuk tender proyek baru? Aku tahu. Aku dengar bahwa semua keluarga bangsawan dan sosialita di Provinsi Dong menghadirinya. Itu benar. Pada perjamuan tender Wanhua kemarin, kakakku mengungguli semua orang dan menjadi satu-satunya pemenang kontrak proyek Wanhua. Sekarang proyek di distrik baru sedang ditangani oleh keluarga Ken kita. Proyek itu, Chen Xianhei benar-benar memberikannya kepada keluarga Qin. Yixuan, apakah ini benar? Ya, kakak. Tapi sebenarnya, itu tidak seboh yang dikatakan Yutong. Prosesnya cukup rumit. Tapi syukurlah, kita yang akhirnya memenangkan tender. Awalnya aku berniat memberitahumu saat kontrak sudah ditandatangani. Oh, anak ini, dengan kabar baik seperti itu, mengapa kau menyembunyikannya dari kakakmu? Bagus, sangat bagus. Sekarang, keluarga Kim kita, berkat Yixuan, akan melambung ke ketinggian baru. GT itu artinya, Yixuan sudah mengamankan proyek Wanhua.
maka keluarga Ken kita. Bukankah kita akan menjadi pemimpin dunia bisnis? Bibi, masih terlalu dini untuk itu. Apa maksudmu terlalu dini? Proyek Wanhua ini jarang terlihat di negara ini. Yixuan, kau sekarang mampu berdiri sendiri. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Sayang sekali bahwa keluarga ini dibebani oleh orang yang tidak berguna. Yixuan, jangan salahkan sepupumu karena terus terang. Kau sekarang adalah bintang yang sedang naik daun di masyarakat kelas atas, memiliki istri di rumah yang hanya tahu cara mencuci pakaian dan memasak. Bahkan jika dia tidak bisa berkontribusi pada pekerjaanmu itu satu hal. Tetapi jika tersebar luas, orang lain akan berpikir kau menikahi seorang pengasuh. Sepupu, aku mengerti. Selama kau mengerti dalam hal mencari pasangan, kau benar-benar harus belajar dari Yufei kita. Pria yang sedang ditemuinya kali ini dikatakan telah terpilih untuk Pavilion 9 Langit untuk bertugas sebagai penjaga di perbatasan. Jika dia kembali, siapa yang tidak akan menunjukkan rasa hormat padanya? Kakak ipar, dia hanyalah seorang ibu rumah tangga. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan King Shi? Dia hanya diam di rumah sepanjang hari, melakukan pekerjaan rumah yang remeh. Dia benar-benar tidak berguna. Lebih baik aku menyewa pengasuh saja. Han Shuang, aku tahu beberapa hal yang kau dengar mungkin sulit untuk diterima, tapi begitulah kenyataannya. Sebagai seseorang yang sudah berpengalaman, aku memberitahumu ini demi kebaikanmu sendiri. Kau harus memiliki kesadaran diri. Kau harus tahu apa yang perlu kau lakukan jika kau ingin layak bersanding dengan Yixuan. Proyek kecil. Dan lihat bagaimana itu mengungkap watak aslimu. Urusan ini, itu bukan kesepakatan yang buruk. Apa maksudmu dengan proyek kecil? Jika kau begitu mampu, kenapa kau tidak mencarinya sendiri? Kau hanya di sini, berlagak seperti orang penting. Akan kukatakan yang sebenarnya. Proyek ini adalah sesuatu yang kuberikan kepada keluarga Kim sejak awal. Han Shuang, ini masih siang bolong dan kamu sudah mengigau. Kakek ada di sini. Apa kau benar-benar berpikir dengan melakukan ini kau akan menyelamatkan muka? Aku khawatir kau malah semakin mempermalukan diri. Han Shuang, aku tak ingin berdebat di acara makan malam ini. Tapi kau harus meluruskan satu hal. Keluarga Kim memenangkan tender itu sepenuhnya berkat kemampuanku sendiri. Itulah sebabnya Wanhua meneleponku secara pribadi untuk memberitahu setelah perjamuan. Tender itu sendiri sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Kemampuanmu sendiri. Cukup, kenapa repot-repot bicara omong kosong padanya? Itu adalah proyek grup Wanhua. Apakah dia bahkan punya kesempatan untuk bersentuhan dengan hal seperti itu seumur hidupnya? Han Shuang, kakek mengundang kau ke sini secara pribadi. Dan kau bahkan belum mengeluarkan hadiah yang kau siapkan untuknya. Jangan katakan kau bahkan tidak menyiapkan apapun jika bukan karena aku. Keluarga Kinmu tidak akan pernah bisa masuk ke Wanhua. Mengenai hadiahnya, ini adalah hadiah yang kupersiapkan untuk kakek. Aku ingin melihat harta karun macam apa yang kau bawa. Melihat betapa sombongnya dirimu, aku pikir kau akan membawa sesuatu yang mengesankan. Bukankah ini hanya daun teh berjamur? Semuanya diam. Jika kau begitu mampu, pergilah pamer di luar. Kalian semua hanya tahu cara menindas keluarga sendiri. Hadiah ini, apakah ditujukan untukku atau untuk kalian semua? Ketika seorang anggota keluarga memberikan hadiah, perasaan lebih penting daripada nilainya. Xiao Xuan, aku menerima perasaanmu. Aku menghargainya. Teh Golden Boot ini, aku tidak terbiasa meminumnya. Aku lebih suka minum teh yang dibawa Xiao Xuan ini. Pelayan, bisakah Anda menyeduhkan sepocit teh itu untuk kami? Kakek, Sudahlah. Apa kau sudah cukup membuat keributan? Duduk kembali sekarang. kakek. Warna teh ini persis seperti air cucian piring. Han Shuang, teh tua macam apa ini? Apa kau baru saja memungut kaleng sampah dan mencoba menganggapnya sebagai sesuatu yang berharga? Begitulah tampilan teh berusia seabad. Omong kosong. Apa kau menganggap kami belum pernah melihat dunia? Siapapun bisa melihat ini bukan barang bagus. Jika sesuatu terjadi pada kakak setelah meminum ini,
Apa kau bisa bertanggung jawab? Han Shuang, kita semua keluarga di sini. Jika kau benar-benar tidak mampu untuk membawa hadiah yang layak, kau bisa mengatakannya saja, tidak ada yang akan menertawakanmu. Tapi ini sesuatu yang akan masuk ke tubuh kakak. Bagaimana bisa kau begitu menipu soal ini? Kau mencoba mencelakai kakek. Apakah kau bahkan memahaminya? Hanshua, sudah cukupkah kau membuat keributan? Aku bahkan belum menyelesaikan perhitungan denganmu. Atas apa yang kau lakukan pada ibu dan Yutong tadi. Dan sekarang kau menyimpan niat jahat terhadap kakak. Kakak selalu memperlakukanmu dengan baik. Presiden Qin, kau tidak mempercayaiku lagi. Kau tahu persis apa yang sedang kau pikirkan. Cukup. Aku rasa teh yang dibawa Xiao Xuan sudah sangat baik. Hari ini, aku akan meminum teh ini. Kakak, Anda tidak boleh meminum ini. Yixuan kau. Kakakku benar. Tidak masalah jika kau biasanya baik kepada Han Shuang, tapi kesehatanmu tidak baik akhir-akhir ini. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan melihatmu melompat ke dalam lubang api. Kau menyimpan niat jahat dan hatimu beracun. Tai yang kau bawa tidak layak ada di sini. Yutong, mengapa kau menghancurkan teh itu? Tuan tua, kalau sudah hancur ya sudah. Yutong, dia hanya melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Benar sekali tuan tua. Yutong kami sangat berbakti kepadamu. Anda tidak bisa marah padanya hanya demi orang luar yang membawakanmu sampah. Itu tidak adil bagimu. Kalian semua. Mengkingsi anggota Paviliun 9 Langit. Di sini cukup ramai. Suamiku, kau akhirnya sampai. Maaf soal itu, aku tertahan oleh sesuatu. Aku harap semua orang bisa memaafkanku. Dengarkan dia. Baru sampai saja sudah cukup. Ayo cepat. Duduk. Tuan tua, mengapa Anda tampak sedikit tidak senang? Apa yang terjadi? Itu karena seseorang memberi tuan tua sebotol teh berjamur. Hanya untuk mencelakainya. Teh berjamur. Ini dia. Warnanya persis seperti air cucian piring. Sekilas saja sudah tahu itu bukan barang bagus. Jika tadi aku tidak menghentikan kakak tepat waktu, kakek pasti sudah meminumnya. Teh ini. Apa yang perlu disium? Dari teh mirip air cucian piring ini, aku akan membuangnya. Diam. Suamiku, apa yang kau lakukan? Apa kau sudah bosan hidup? Tenanglah. Awalnya terasa lembut. Lapisannya kaya. Dan rasa setelahnya tertinggal. Ini adalah teh daun pao induk berusia seabad. Harta yang tak tertandingi. Harta karun tiada tara. Apa ini nyata? King Shi, kau tidak sedang bercanda dengan kami kan? Bercanda, Ibu. Bagaimana mungkin aku bercanda tentang hal seperti ini? 5 tahun lalu saat kekacauan di perbatasan Great Xia, Master Paviliun dari Paviliun 9 Langit datang secara pribadi. Dengan satu pertempuran, dia menanamkan teror pada musuh, menstabilkan perbatasan, dan membawa kemakmuran bagi bangsa. Di perjamuan kemenangan, Warden Ibu Kota membawa teh tua berusia seabad ini untuk diminum bersama kami. Saat itu saya cukup beruntung untuk mencicipi secangkir. Saya tidak akan pernah melupakan rasa ini. Teh yang dibawa oleh sipir ibu kota. Lalu jika teh ini asli, berapa harganya? Harta seperti ini, yang tidak lagi dipanen dan sudah berhenti diproduksi. Bagaimana mungkin bisa diukur dengan uang? Melihat ke seluruh Great Xia, teh tua berusia seabad seperti ini, kemungkinan besar sudah sangat langka. Kau bilang, teh ini adalah koleksi berusia seabad. Ini tidak mungkin kan? Yutong, dari mana teh ini berasal? Bagaimana dengan sisanya? Tidak mungkin hanya sedikit ini kan? Teh ini. Mengapa tidak nyaman untuk mengatakannya? Kurasa itu masuk akal. Untuk teh sekaliber ini. Bahkan jika tidak setingkat dengan Warden Ibu Kota, status pemberinya tidak akan jauh dari itu. Tetap saja untuk dihadiahkan pada perjamuan keluarga Qin kami. Sungguh kehormatan yang luar biasa bagi keluarga Qin. Tuan tua, sepertinya selama waktu aku pergi dari keluarga Qin, keluarga Qin kita benar-benar telah makmur. Awalnya ada satu toples penuh teh ini. Apa maksudmu satu toples penuh? Di mana teh ini? Kenapa aku tidak melihatnya? Semuanya dirusak oleh orang yang memalukan ini. Apel, apakah kau tahu apa yang telah kau lakukan? Kau menghancurkan seluruh toples ini. Teh tua berusia seabad. Aku tidak tahu ini asli. Kau benar-benar bajingan. Kau membuang-buang harta yang tak ternilai. Teh ini.
Teh ini dibawa oleh orang tidak berguna ini. Bagaimana aku tahu? Dia bisa memberikan hadiah yang begitu berharga. Apel, kau yang membawa teh ini. Benar. Aku yang membawanya. Kau yang membawanya. Aku ingat kau diambil oleh keluarga Qien, lalu menikahi Yexuan. Jadi dari mana kau mendapatkan teh ini? Seorang teman memberikannya padaku. Seorang teman memberikannya padaku. Jadi maksudmu, kau juga berada di perbatasan Great Xia 5 tahun lalu. Bisa dibilang begitu. Bukankah itu hanya kebohongan? Apa? Apakah kalian semua mengira aku mencuri teh ini? Bisa jadi itu curian. Kalau tidak, bagaimana kau bisa punya teman yang memberimu teh semahal itu? Benar, dia pasti mencurinya. Sudahlah, tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Barang-barang setingkat sipir ibu kota, tentu saja bukan sesuatu yang bisa dengan mudah didapatkan oleh orang lain. Soal teh ini, Karena sudah hancur, biarlah. Kita semua adalah keluarga di sini. Yutong mengenai apa yang terjadi hari ini. Aku bisa memaafkannya kali ini saja. Tapi kau harus The ingat, film was jika ini translated terjadi di and luar, narrated bahkan by memecahkan satu cangkir M-Media. teh seperti ini saja, akan membuatmu kehilangan nyawa. aku mengerti kakak ipar. Dan kau memiliki harta karun seperti itu. Tapi kau tidak menjelaskannya dengan jelas. Sekarang setelah teh ini rusak, kau harus menanggung sebagian besar tanggung jawabnya. Mengenai kaleng teh ini, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Mereka yang tidak mempercayaiku, mereka yang menyebutnya sampah, dan mereka yang ingin menghancurkannya. Dan sekarang, atas dasar, apa aku harus menanggung kesalahannya? Apa kau punya keberatan? Apapun yang dikatakan King Shi, kau dengarkan saja. Bagaimanapun dia dari Pavilion 9 Langit. Apa hakmu untuk melawannya? Seseorang dari Pavilion 9 Langit sangat mengesankan. Apa yang kau tahu? Dengan sikapmu itu, kau bahkan tak sebanding dengan pembantu kakakku. Baiklah, cukup dari kalian berdua. Duduk dan makanlah. Han Shuang, bukannya aku bermaksud jahat. Kau sudah menumpang di keluarga Qin selama 5 tahun. Terus-menerus membebani Yixuan itu tidak benar kan? Bagaimana kalau begini? Sekarang setelah kakak iparmu kembali, aku akan memintanya untuk membantumu. Meminta kakak iparku membantuku. Itu benar, suamiku. Kau baru saja dipromosikan di Pavilion 9 Langit kan? Kenapa kau tidak mencarikan pekerjaan untuknya? Apa yang kau bicarakan? Apakah kau tahu apa itu Pavilion 9 Langit? Kucing liar dan anjing gila tidak bisa begitu saja masuk ke sana. Mengenai dirimu, kau bilang 5 tahun lalu berada di perbatasan. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, apa yang pernah kau lakukan? Mengibarkan panji, menerobos 3.000 mil gunung dan sungai. Aku Han Shuang, Master Pavilion, dari Pavilion 9 Langit. Bagaimana mungkin aku bisa menanggung penghinaan seperti itu? Dengan biji-bijian dan buah-buahan, serta darah musuh sebagai persembahan. Aku menyatakan kepada 3 penguasa dan 5 kaisar, kepada matahari, bulan, dan bangsa, serta kepada seluruh rakyat. Hari ini, aku akan memperluas perbatasan kita. Kau adalah Master Pavilion dari Pavilion 9 Langit. Master Pavilion dari Pavilion 9 Langit. Suamiku, apa kau bilang dia adalah Master Pavilion dari Pavilion 9 Langit? Ini? Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Kakak ipar, apa kau salah dengar? Bagaimana mungkin dia Master Pavilion 9 Langit? Saya minta maaf. Saya tadi terbawa emosi. Dan sempat terkejut sesaat. Apakah kau tahu apa yang sedang kau katakan? Aku menjawab pertanyaanmu. 5 tahun lalu perbatasan Great Xia sedang dalam kekacauan. Master Pavilion 9 Langit memusnahkan para penyerbu sendirian, melenyapkan musuh, dan membuka jalan baru. Tiada banding dan tak tertandingi. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyamar sebagai dirinya? Apakah kau tahu apa konsekuensinya nanti? Aku hanya menyatakan fakta. Cukup. Berhenti berdebat. Bisakah kita makan saja? Saya minta maaf. Saya benar-benar datang terlambat hari ini. Seharusnya saya yang menjadi tuan rumah perjamuan keluarga ini. Pelayan, tolong tagihannya. Saya tidak akan membayar bagiannya. Biarkan dia membayarnya sendiri. King Shi, apa maksud dari semua ini? Ini hanyalah pelajaran kecil. Menyinggung Master Pavilion dari Pavilion 9 Langit adalah kejahatan berat. Hari ini demi kita, yang merupakan keluarga, aku bisa membiarkannya. Tapi dia harus menerima hukuman ringan. Itu tidak bisa. Harga di Oriental Grand Court hampir yang tertinggi di seluruh provinsi Dong. Makan malam keluarga ini
akan sangat mahal meski biayanya dibagi. Si Alsuan tidak memiliki pekerjaan. Bagaimana kau mengharapkannya untuk membayar? Kemudian, dia bisa dengan jujur mencuci piring dan menggosok peralatan makan, dan merenungkan dirinya sendiri. Kingsi, kau. Aku tahu Anda melindunginya, Pak Tua. Tapi masalah ini menyangkut kehormatan Paviliun Sembilan Langit. Jika Anda membabi buta melindunginya, Anda hanya akan membawa bencana bagi keluarga Qin kita. Han Shuang, biarkan aku memberimu saran. Minta maaflah pada kakak iparmu. Mohon dia untuk berbelas kasih. Dan semua ini akan berlalu. Tepat sekali. Kingxi tidak sengaja mempersulitmu. Belajarlah membaca situasi. Memintaku untuk meminta maaf. Dia tidak akan mampu. Bagus kau punya nyali. Apa yang masih kau lakukan berdiri di sana? Buat dia membayar. Nona, tolong lunasi tagihannya. Han Shuang, kenapa kau selalu seperti ini? Bukankah itu hanya sekadar permintaan maaf? Sudah kubilang. Memintaku untuk meminta maaf. Dia tidak akan mampu. Ini hanya tagihan, bukan? The film was translated and narrated by M Media. Tagihkan saja. Tunggu sebentar. Kau bilang kau punya uang. Aku ingin melihat. Apa ini sebenarnya? Kartumu ini. Tidak ada satu kata pun di depan atau belakang. Dan ada gambar boneka tercetak di atasnya. Ini bahkan bukan kartu bank. Apa yang kau pura-purakan? Apa kau pergi ke kios jalanan? Dan mengambil kartu mainan? Nona, kami tidak bisa menerima kartu mainan sebagai pembayaran di sini. Apakah ini yang memberimu kepercayaan diri untuk membayar? Kau benar-benar unik. Dibandingkan dengan kulit tebalmu. Aku benar-benar merasa rendah diri. Gesek saja kartunya. Nona, mesin pos kami hanya mengenali kartu bank dan kartu VIP. Kartuku ini adalah kartu VIP. Maaf Nona, tetapi kartu Anda sama sekali berbeda dari kartu VIP Oriental Grand Court. Kemarilah. Biarkan dia melihat seperti apa rupa kartu VIP Oriental Grand Court terlihat seperti. Buka mata Anda dan lihat baik-baik. Seperti inilah tampilan kartu VIP standar Oriental Grand Court. Kartu macam apa itu? Singkirkan kartu mainan Anda itu dan simpanlah. Jangan membuat keributan di sini, mengerti? Apakah Anda paham? Kau salah. Itu kartunya. Yang tidak layak dibandingkan dengan milikku. Apakah kau menyiratkan bahwa kartumu adalah kartu edisi terbatas? Kartu tertinggi kelas atas yang tiada duanya. Kata-kata yang bagus. Memang benar. Han Shuang, sampai kapan kau akan terus bersandiwara? Apakah kau sadar betapa konyolnya ucapanmu? Yixuan, hentikan. Bagaimana jika dia mengatakan yang sebenarnya? Pelayan, izinkan saya bertanya. Apakah kalian memiliki kartu edisi terbatas custom di sini? Mohon maaf Tuan. Tapi Oriental Grand Court tidak mengeluarkan kartu VIP seperti itu. Jadi begitu, kartumu sama sekali tidak ada artinya. Siapa bilang kartu VIP harus berasal dari Oriental Grand Court? Jadi menurut Anda menggunakan kartu dari tempat lain untuk membayar di Oriental Grand Court. Anda benar-benar luar biasa. Baiklah, Anda mengklaim kartu ini adalah kartu VIP. Kalau begitu saya akan melayani Anda. Saya akan menggeseknya untuk Anda. Manajer, kartu hitam bintang 7 telah muncul. Kartu hitam bintang 7. Cepat, beritahu Tuan Shen segera. Bawa aku ke sana segera. Barang rongsokan milikmu ini sama sekali tidak bisa dibaca. Pasti ada masalah otorisasi. Coba pembaca kartu yang lain. Jika tidak terbaca, ya tidak terbaca. Tidak peduli berapa banyak pembaca yang kau coba, hasilnya akan tetap sama. Han Shuang, kau harus mengerti bahwa tidak peduli seberapa banyak kau menolak menerima kenyataan, hasilnya tidak akan berubah. Sama seperti keluarga Qin kita yang mengamankan proyek ini. Mengenai proyek ini, aku sarankan kau menyerah sekarang. Dengan kekuatan keluarga Qin saat ini, kau tidak akan mampu menangani proyek ini. Tidak bisa menanganinya. Atas dasar apa kau mengatakan itu? Fakta bahwa mereka menyerahkan proyek ini kepada keluarga Qin menunjukkan bahwa mereka sangat menghargai keluarga Qin. Mengenai apakah kami bisa menanganinya, Wan Hua seharusnya lebih tahu daripada kau. Han Shuang, berhentilah bersikap iri terhadap proyek yang dipegang saudaraku. Ambil kartu dari pedagang kaki limamu itu dan pergilah mencuci piring di dapur. Nona, jika Anda benar-benar tidak bisa membayar, kami tidak punya pilihan selain mengambil tindakan paksa.
Diam. Manajer, Keluar dari sini. Manajer Umum Oriental Grand Court memberikan penghormatan kepada Nona Han. Anda adalah tamu paling terhormat yang pernah kami miliki sejak berdirinya Oriental Grand Court. Silakan ikuti saya ke ruang perjamuan lantai atas untuk menerima undangan termegah dari Oriental Grand Court. Apa kartu ini benar-benar asli? baiklah. Namun tagihan untuk meja ini belum dibayar. Silakan proses pembayarannya. Itu tidak perlu Nona Han. Semua pengeluaran Anda di Oriental Grand Court sepenuhnya ditanggung oleh kami. Anda sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan biaya untuk ruangan pribadi ini. Itu tidak perlu. Lagi pula, ada seseorang di sini yang ingin membayar tagihannya. Benar kan? Kini Xuan, aku tidak ingin berdebat denganmu tentang apapun, tapi ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu. Kau tidak pernah benar-benar memahamiku. Jadi tidak perlu bagimu untuk memaksakan nilaimu padaku. Kau dan aku sama sekali tidak The film berada was di level yang sama. translated and Aku narrated tahu. by M Media. Kau sangat ingin memimpin keluarga Qin menuju kejayaan. Tapi, sampai kau memiliki kesadaran diri yang jelas, cita-citamu tidak lebih dari sekadar lelucon. Dengan kekuatan keluarga Qinmu saat ini, memenangkan proyek ini benar-benar mustahil. Jadi aku sarankan kau menyerah selagi bisa. Begitu kau gagal, dampaknya akan menyebabkan seluruh keluarga Qinmu hancur berantakan. Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Kau mau dengar atau tidak terserah. Jaga kesehatanmu, kakek Qin. Aku pergi sekarang. Xiao Xuan, kau. Jemput aku. Sungguh memberontak. Benar-benar pembangkang. Wanita sialan. Dia benar-benar mengira dirinya istimewa, bukan? Jangan marah, saudaraku. Kita tidak perlu membuang emosi pada orang seperti itu. Han Shuang itu. Dia hanya iri karena kita memiliki proyek grup Wanhua yang ada di tangan kita. Tidak lain hanyalah rasa iri yang mendalam. Tepat sekali. Kasus iri hati yang klasik. Cukup. Omong kosong dari seorang wanita yang dibuang tidak perlu dimasukkan ke hati. Mulai sekarang, aku akan memimpin grup Qin selangkah demi selangkah menuju kejayaan. Saat hari itu tiba, aku akan membuatnya membayar setiap kata yang dia ucapkan hari ini. Benar sekali. Kita akan membalas dendam dengan kejam padanya. Itu baru putraku. Begitu keluarga Qin kita mencapai kejayaan, akan tiba hari di mana dia akan menangis menyesal. Tapi, bagaimana dengan kartu VIP itu? Itu jelas bukan sebuah kartu VIP Oriental Grand Court. Jadi bagaimana bisa kartu itu berhasil memberi peringatan kepada manajer umum Oriental Grand Court? Dan dia bahkan mengatakan bahwa Han Shuang adalah tamu paling terhormat mereka. Menerima perlakuan yang bahkan VIP papan atas mereka pun tidak dapatkan. Lalu kenapa? Itu hanya kartu yang tidak berguna. Bisakah dia memakannya untuk makan malam? Lihat wajahnya. Memamerkan kartu murah itu untuk berlaga. Cepat atau lambat dia akan celaka sendiri. Xuan, apakah ada sesuatu yang kau dan Xiao Xuan telah disembunyikan dariku? Kakek, saudaraku dan Han Shuang sudah bercerai. Yuton, Xuan, apakah kau dan Xiao Xuan benar-benar sudah bercerai? Dasar anak bodoh. Omong kosong apa ini? Benar-benar omong kosong. Tuan tua, lihat bagaimana cara Anda berbicara. Jika bukan karena Anda yang membuat keputusan akhir saat itu, bersikeras agar Xuan menikahi Han Shuang itu, apa dia bisa menumpang di keluarga Qin selama 5 tahun? Selama 5 tahun terakhir ini, dia telah memakan makanan kita, meminum minuman kita, dan bermalas-malasan setiap hari. Jika Anda bertanya padaku, dia tidak lebih dari beban bagi Xuan kita. Tepat sekali. Saudaraku sekarang memiliki dengan proyek grup Wanhua. Tidak lama lagi, dia akan menjadi raksasa industri. Jadi hak apa yang dimiliki Han Shuang untuk berdiri di sisi saudaraku, memutuskan hubungan dengan bersih adalah yang terbaik. kakek Anda terlalu memujinya. Dia tidak lebih dari wajah cantik tanpa isi. Kepergiannya dari keluarga Qin, bagi kita, hanyalah membuang beban mati. Samba, Han Shuang tidak pernah mengizinkanku menceritakan ini. Tetapi saat keluarga Qin berada di ambang kehancuran, Xiao Xuan lah yang mengulurkan tangan untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga Qin. Dia menjangkau
Dia hanyalah orang buangan yang diadopsi. Apa yang mungkin bisa dia lakukan untuk kita? Tahun itu, keluarga Qin hampir bangkrut. Dan itu sepenuhnya berkat Xiao Xuan serta grup Wanhua, sehingga kita mendapatkan koneksi tersebut yang memungkinkan kita untuk menstabilkan perusahaan. Jika bukan karena Xiao Xuan, kau bahkan tidak akan bisa menginjakkan kaki di perusahaan, apalagi menjalankannya. Keluarga Qin seharusnya sudah hancur sejak lama. Dan bukan itu saja. Putaran pendanaan pertama, dia membantu keluarga Qin bangkit kembali. Juga berasal dari Xiao Xuan. Kakak, apakah kakak mengatakan bahwa uang itu berasal dari Han Xuan? Maksud kakak bahwa sejak 5 tahun yang lalu, dia sudah menjalin hubungan dengan grup Wanhua. Benar sekali. Bagaimana itu mungkin? Grup Wanhua adalah raksasa yang terikat langsung dengan Pavilion 9 Langit. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah. Bagaimana mungkin dia memiliki koneksi dengan grup Wanhua? Sejujurnya, jika dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, apakah dia benar-benar akan hanya menumpang hidup pada kita? Apa yang kau ketahui? Mempertahankan Xiao Xuan adalah fondasi bagi kemakmuran keluarga Qin yang abadi. Tapi lihat dirimu sekarang. Kau telah menghancurkan segalanya. The film was Kakek, apa maksud translated Anda dengan and itu? narrated by M. Media. Bukankah keluarga Ken sedang baik-baik saja sekarang? Tepat sekali. Begitu proyek baru, Yixuan diluncurkan, kita akan menuai kesuksesan suka atau tidak. Siapa yang perlu mengandalkan orang luar seperti dia saat itu? Kakak, jangan khawatir. Aku Qin Yixuan tidak pernah mengandalkan orang luar. Bahkan jika aku harus melakukannya seorang diri, aku akan memimpin keluarga Qin menuju kebesaran. Asistenmu. Halo Xiaoli, Presiden Qin ada masalah. Mitra perusahaan kita, semuanya memutuskan kerjasama. apa yang kamu katakan? Saya juga tidak tahu. 90% mitra kita telah mengirim pemberitahuan pemutusan kerjasama. Jika ini terus berlanjut, rantai modal perusahaan kita akan putus. Bagaimana ini bisa terjadi? Presiden Qin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan panik. Kamu fokuslah menstabilkan staf internal, dan aku akan berurusan dengan para mitra. Kau harus bergegas. Presiden Qin, kita berada di titik kritis dengan peluncuran proyek baru ini. Jika rantai modal terputus, proyek ini pasti akan terhenti. Dan jika terhenti, denda pelanggaran kontrak yang sangat besar akan membuat kita bangkrut total. Cukup, aku mengerti. Halo Presiden Show. Ini. Halo Presiden Show, ini Ken. Maaf, Presiden Zhou telah memberikan instruksi mengenai panggilan dari grup Qin. Dia tidak boleh menerima satupun dari mereka. Halo. Presiden Bai, ini aku. Qin Yixuan benar. Aku tidak punya apapun untuk dikatakan padamu. Jaga dirimu baik-baik. Halo. Presiden Fu. Ini aku. Tuan Kia. Mengingat kemampuan Anda saat ini, Anda bahkan tidak memenuhi standar minimum bagi kami untuk bekerja sama dengan Anda. Semua perlakuan khusus yang sebelumnya kami berikan kepada Anda, kami telah memutuskan untuk mencabut. Mohon kembalikan pesanan Anda sesegera mungkin. Saudara, apa yang terjadi? Bagaimana bisa jadi begini? Baru 1 malam berlalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan sesuatu, maukah kau? Keluarga Qin memang ditakdirkan untuk jatuh pada akhirnya. Nona Han, kau tiba 1/4 jam, lebih awal dari yang kita sepakati. Aku selalu seperti ini. Silakan coba teh Mingqian Longjing tahun ini. Terima kasih. Mari kita langsung ke intinya bagaimana. Tuan Muda Shen, silakan sampaikan apa yang ada di pikiran Anda. Nona Han, kau terlalu banyak berpikir. Alasan saya datang ke Liu Chen hanyalah untuk memenuhi kontrak pernikahan yang dibuat bertahun-tahun lalu. Keluarga Shen memiliki hutang budi kepada keluarga Han. Selama permintaan Anda, Tuan Muda Shen, tidaklah tidak masuk akal. Saya akan mempertimbangkan untuk menerimanya. Oleh karena itu, saya ingin Anda benar-benar terbuka kepada saya, agar terhindar dari kesalahpahaman di masa depan. Saya ingin menikah denganmu. Baiklah, tapi aku perlu tahu alasan dibalik kontrak pernikahan ini. Sejujurnya hubunganku dengan keluarga Shen di ibu kota tidak seharmonis yang terlihat di permukaan. Keluarga Shen kacau beberapa tahun terakhir. Mereka ingin memakai pernikahan untuk menstabilkan posisi, tapi aku tidak peduli dengan jodoh yang mereka atur untukku. Namun sejauh yang ku tahu, keluarga Shen di ibu kota memiliki otoritas mutlak atas pernikahanmu. Benar, tapi ada dokumen pernikahan di antara kita. Dan dokumen itu adalah sesuatu yang bahkan keluarga Shen di ibu kota tidak bisa bantah. Apa yang istimewa dari dokumen itu? Di atas sana,
ada suatu eksistensi yang bahkan keluarga Sith tidak berani melanggar perintahnya. Di mana dokumen itu sekarang? Dokumen itu selalu disimpan oleh kakakku. Tapi setelah beliau meninggal, 3 tahun lalu, dokumen itu tetap berada di kediaman keluarga lama. Perayaan ulang tahun, nenekku tinggal beberapa hari lagi. Dan aku ingin mengundangmu Nonahan untuk menemaniku kembali. Pertama mengucapkan selamat ulang tahun kepada nenekku. Dan kedua untuk mengambil dokumen pernikahan itu. Tidak masalah. Sejak kakekku meninggal, keluarga Murong memiliki prasangka kuat terhadapku. Aku pikir, aku curiga jika kau pergi bersamaku. Nonahan, kau pasti akan menghadapi kesulitan. Kau harus bersiap untuk itu. Karena aku sudah memberikan janjiku. Aku tidak akan membiarkan apapun berjalan salah. Mengenai perjamuan ulang tahun itu, aku akan berdiri di sisimu. Kalau begitu terima kasih Nonahan. Aku juga akan menyiapkan beberapa sumber daya untuk berjaga-jaga. Benar, mari kita bertemu dalam 2 hari. Kita akan bertemu dalam 2 hari. Beritahu seluruh pavilion 9 langit dan semua penjaga untuk menyiapkan hadiah-hadiah mewah. Kirimkan hadiah itu ke keluarga Tang di Jiangsu dalam 2 hari untuk merayakan ulang tahun nenek Tang. Ya, Mulai hari ini patuhi perintahku. Umumkan dekritku. Aku akan secara resmi mengambil posisi Master Pavilion dari Pavilion 9 Langit. sesuai perintah